Sebelum kamu nonton video ini, ayo subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Gratis kok, nggak pakai bayar. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Aum Nursyad. Masih di Public Speaking Series. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan penting yang harus dimiliki oleh seorang pembicara publik atau public speaker agar kualitas pembicaraannya itu menjadi lebih baik dan berkesan. Apa itu? Memperbanyak literasi. Bagi kamu yang belum mengetahui apa itu literasi, menurut para ahli bahasa dan pendidikan, literasi adalah satu kemampuan individu untuk membaca dan menulis. Tapi, seiring perkembangan zaman dan teknologi, definisinya pun menjadi lebih berkembang guys. Kalau boleh saya mengambil definisi tentang literasi, berasal dari semua sumber-sumber informasi yang saya dapatkan dari para pakar. Literasi itu adalah segala sumber daya informasi yang bisa kita akses dan bisa kita bagikan kembali kepada orang lain, baik secara individu, kelompok, maupun publik. Kemudian langkah atau cara apa saja agar kita bisa memperbanyak literasi? Paling tidak ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada video ini agar seorang public speaker bisa membiasakan dirinya untuk memperbanyak literasi itu sendiri. Yang pertama, perbanyak membaca. Membacanya ini bisa apa saja ya guys, dimulai dari membaca buku, baik itu non-fiksi maupun fiksi, membaca surat kabar, ataupun yang paling mudah kita akses sekarang yaitu membaca media online berasal dari semua gadget yang kita miliki. Yang kedua, harus update informasi. Sebagai seorang public speaker, kita jangan sampai kudet guys, atau kurang update. Sekarang ini kan kita sangat mudah ya untuk mengupdate informasi, mulai dari Instagram, Facebook, ataupun media sosial yang lainnya. Juga dari media-media elektronik seperti televisi ataupun radio. Itu adalah sumber-sumber informasi yang bisa menambah wawasan kita sebagai seorang public speaker. Dan yang ketiga, memperbanyak diskusi serta menghadiri forum-forum kajian. Yang saya maksud diskusi dalam hal ini bukan hanya diskusi formal ya guys, melainkan juga diskusi informal. Contohnya, ngobrol santai dengan keluarga, dengan saudara, tetangga, ataupun teman sepermainan atau teman nongkrong, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah menghadiri forum kajian, contohnya seperti seminar, lokakarya, ataupun lain sebagainya. Hal ini akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita sehingga apa yang masuk ke dalam diri kita bisa kita sampaikan kepada orang lain kembali. Yang jadi pertanyaan adalah apa saja sih manfaat memperbanyak literasi? Paling tidak ada 3 poin yang harus saya sampaikan tentang manfaat memperbanyak literasi bagi seorang public speaker. Manfaat yang pertama, menambah kosakata baru serta istilah-istilah populer. Bagi seorang public speaker, kosakata baru serta istilah populer itu sangat penting guys. Terutama ketika di hadapan kita banyak orang-orang yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Sehingga apabila kita berbicara di depan mereka, pastinya sedikit banyaknya kita sisipkan bahasa-bahasa populer agar mencitrakan bahwa kita pantas untuk berbicara di depan mereka. Yang kedua, mampu memilih serta menyesuaikan diksi atau pilihan kata dengan benar. Sebagai seorang public speaker, kita harus pandai untuk memilih kata-kata yang kita gunakan untuk disesuaikan terhadap tipe-tipe audiens yang ada di depan kita guys. Dan yang ketiga, untuk memperbanyak koleksi materi-materi intermezzo. Intermezzo ini bagi seorang public speaker cukup penting guys, terutama ketika kita dihadapkan oleh audiens yang kaku. Intermezzo ini berfungsi untuk pencair suasana atau ice breaking. Semakin banyak materi intermezzo yang kita punya, maka semakin mudah kita masuk untuk mencairkan suasana ketika berbicara di depan umum atau di depan audiens. Itulah materi yang kita bahas pada video kali ini. Jadi, ingat, sebagai seorang public speaker harus membiasakan diri untuk memperbanyak literasi. Sehingga kita menjadi seorang pembicara publik yang handal, berkualitas, serta pesan-pesannya mudah diterima oleh audiens. Thank you for watching.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!